إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik, kemudahan yang diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih dapat datang dan berkumpul di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau perkataan para ulama. Tentunya ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebelum kita membaca kitab ini, maka sedikit kita perhatikan bahwa dalam kehidupan ini kita jangan melalaikan kesempatan. Kita berada misalnya di pondok atau di masjid atau ada kesempatan untuk menuntut ilmu, tapi kita lalaikan. Ya, masih ada nafas. Tapi sebagian dari kaum muslimin melalaikan hal tersebut. Maka tentunya ini merupakan salah satu dari was-was iblis dan tentaranya. Oleh karena itu para salaf, mereka sangat menganjurkan, memberikan semangat kepada kaum muslimin, kepada kita semua untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan di saat ada kesempatan. Oleh karena itu misalnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Idza asbahta fala tantadiri al-masa." Jika engkau masuk di waktu pagi dan ada kesempatan untuk beramal soleh, untuk menuntut ilmu, untuk bersedekah, untuk salat dan lain sebagainya, maka jangan engkau mengatakan nantilah saya menuntut ilmu di sore hari nanti, atau misalnya nantilah saya masuk pondok di tahun depan, nantilah saya bersedekah di sore hari. Ya, jangan. Karena kita tidak mengetahui, siapa tahu di sore harinya
sudah meninggal dunia. Begitu pula beliau mengatakan, ya, wa idza amsayta fala tantadiri as-sabah. Ya, wa idza amsayta fala tantadiri as-sabah. Jika engkau masuk di waktu sore hari, ada kesempatan di situ untuk menuntut ilmu, untuk membaca Al-Quran, untuk bersedekah, dan lain sebagainya dari amalan kebaikan, maka jangan mengatakan nantilah, besoknya baru saya beramal. Baca Al-Quran, jangan. Ya. Begitu pula misalnya perkataan Khalid ibnu Ma'dan. Khalid ibnu Ma'dan rahimahullah ta'ala. Beliau merupakan salah seorang tabi'in. Ya. Beliau mengatakan, idza futiha li ahadikum babu khair. Ya. Jika dibukakan bagi kalian satu pintu kebaikan untuk beramal, untuk bersedekah, untuk menuntut ilmu, fal yusri', hendaknya dia bersegera. Ya, bersegera memanfaatkan kesempatan tersebut. Lalu beliau mengatakan, fa innahu aw fa inna ahadakum la yadri mata yughlaqu alaih. Ya, fa inna ahadakum la yadri mata yughlaqu alaih. Karena di antara kalian itu tidak mengetahui kapan pintu itu akan ditutup darinya. Tidak mempunyai lagi kesempatan, kemampuan. Ya. Mungkin dia mampu hari ini untuk membaca Al-Quran, tapi besoknya dia tidak tahu kalau itu tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Mungkin sakit. Mungkin hari ini dia bisa bersedekah. Ya, tapi besoknya dia tidak tahu. Siapa tahu dia jadi miskin atau sudah meninggal dunia. Jadi kesempatan kita manfaatkan. Selagi masih ada nafas, kita manfaatkan kesempatan yang kita miliki. Oleh karena itu Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Saydu Al-Khatir, beliau mengatakan, wa iyyaka wa taswif. Taswif ini dari kata saufa, yani nanti. Ya. Wa iyyaka wa taswif. Waspadailah. Jauhilah kalimat nanti. Ya. Kalau saya beramal nantilah. Ya. Nanti saya bersedekah, nanti saya menuntut ilmu, nanti saya semangat, nanti saja. Ya, saya masih muda. Ya, umurku masih 17, 20 dan seterusnya. Ya. Beliau mengatakan, iyyaka wa taswif, waspadai, jauhi kalimat taswif, yakni penundaan, menunda amal kebaikan. Lalu beliau mengatakan, fa innahu akbaru junudi iblis. Karena taswif itu menunda-nunda amalan kebaikan, itu merupakan pasukan terkuat yang dimiliki oleh iblis. Oleh karena itu banyak manusia menyesal karena ini. Nantilah saya beramal. Setelah itu dia tidak bisa lagi beramal, maka dia menyesal, baik di akhir hidupnya atau setelah meninggal dunia. Ya, dikarenakan penyesalan kapan dirasakan? Di saat dia di akhir hayatnya, ya, sudah mendekati kematian, atau setelah dia meninggal dunia. Ya, penyesalan akan dirasakan oleh seseorang di saat mendekati kematian atau setelah dia meninggal. Oleh karena itu
Ibnu Jauzi rahimahullah taala berkata juga dalam kitabnya Saidu al-Khatir di halaman 206, beliau mengatakan quwwatu an-nadam, ya, penyesalan yang kuat, ya, itu ala tafriti, atas kelalaian yang dia tidak kerjakan, ya, atas kesempatan yang dia tidak manfaatkan indal maut, di saat dia meninggal dunia, ya, di saat meninggal dunia, atau di saat dia sudah hampir meninggal dunia, ya, sudah datang sakratul maut, disitulah penyesalan. Kenapa dulu saya tidak semangat membaca Al-Quran? Kenapa dulu saya tidak menuntut ilmu? Kenapa dulu saya tidak bersedekah? Itu akan dirasakan kalau kita masih sehat, masih kuat. Nantilah saya beramal. Ya. Tapi kalau sudah mendekati kematian, disitulah penyesalan. Dan ini akan dirasakan oleh orang yang pernah di antara kita sakit keras. Sakit yang kita khawatir meninggal dunia. Itu akan dirasakan. Ya. Kenapa saya tidak bersedekah dulu? Kenapa dulu saya tidak beramal soleh? Ya. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan apa yang beliau sebutkan. Ya, kita kasih pendahuluan tadi, kita supaya semangat, ya, terus menerus semangat dalam menuntut ilmu, ya, dalam beramal soleh. Nah, tentunya mendatangi majelis-majelis seperti ini tentunya merupakan salah satu amalan yang paling mulia. Ya, merupakan salah satu amalan yang paling mulia. Dan kita sudah sebutkan atau pernah kita sebutkan bahwa, ya, walaupun misalnya kita tidak memahami seluruhnya, ya, maka itu, ya, kita sudah dapat kebaikan. Ya, sudah masuk dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Maka al-mu'allifu rahimahullah taala, yaitu Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, adab yang ke-17, talaqi al-ilm an al-asyakh. Ya, talaqi ini mendengarkan langsung. Ya, dari kata laqi, ya, laqi yalqa, ini langsung dia dengarkan, ya, dari seorang guru. Bukan misalnya dengan dia mencukupkan dengan apa? Dengan membaca kitab. Ya, walaupun nanti akan kita sebutkan nanti, ya, keadaan-keadaan ya di situ seseorang mesti memperluas ilmunya dengan membaca kitab. Ya, tapi ini hukum asalnya. Bila mengatakan talaqi al-ilm an al-asyakh, ya, mendengarkan langsung, ya, suatu ilmu yang dipelajari dari guru, ya, dari guru. Ya, bagi yang punya cetakan kitab yang saya pegang, itu ada kesalahan cetak, ya, ada kesalahan cetak. Nah, itu double itu, ya, langsung di halaman 88 bagi kitab yang punya cetakan sama dengan cetakan saya, ya, sama yang yang antum lihat. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, al-aslu fi talabi ayakuna bi tariqi at-talqin, bahwa hukum asalnya, ya, menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i itu dengan talqin, ya, dengan
ditalkin sama guru. Ya, itu hukum asalnya. Wa talaqi an asatidh. Di sini juga ada salah tulis. Dan talaqi. Ya, mendengarkan langsung, bertemu langsung dengan para guru. Ya. Jadi misalnya di sini beliau akan menjelaskan bahwa seseorang itu tidak cukup kalau hanya mempelajari suatu ilmu dengan membaca kitab atau mencukupkan dengan mendengarkan video-video misalnya atau rekaman-rekaman. Ya, ini tidak cukup. Walaupun pada satu keadaan ini bagus, ya, tapi hukum asalnya ini tidak cukup. Ya, tidak cukup dia katakan saya tidak usahlah saya misalnya saya datang ke majelis, saya cukup dengan mendengarkan video misalnya. Ya, ceramahnya Ustaz Fulan. Ini tidak cukup. Ya, tidak cukup apalagi kalau misalnya belum ada dasar, ya, dasar fondasi, ya, dalam misalnya akidah, dalam lughah, ya, dalam nahwu dan lain sebagainya. Ya. Kemudian beliau mengatakan wal musafanati lil asyikh. Ya, al musafana yaitu hukum asalnya ini adalah maknanya rukubah, lutut. Ya, tapi yang beliau inginkan di sini adalah ini duduk bersimpuh. Ya, duduk seperti antum duduk sekarang. Ya, ini duduk bersimpuh di hadapan para guru. Ya, jadi mempelajari ilmu secara langsung dari para guru. Ya, dari para guru. Ya, kita datangi majelis-majelis ilmu. Ya, atau bagi yang punya kesempatan, ya, mondok. Ya, seperti itu menuntut ilmu. Oleh karena itu kalau misalnya seperti di Yaman, di Ma'bar, ya, itu para penuntut ilmu, ya, itu sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak. Padahal kalau dipikir, ya, pemerintahnya di sana Syiah, Rafidah, tapi alhamdulillah kaum muslimin atau kebanyakan kaum muslimin itu memahami, paham akan kebenaran, dakwah ahli sunnah, sehingga mereka banyak sekali, ya, orang-orang yang datang menuntut ilmu di pondoknya Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullahu ta'ala. Ya. Wal akhdhi min afwahi ar-rijal. Begitu pula, ya, seseorang itu mengambil ilmu secara langsung dari lisan, ya, para guru, afwah, ya, dari lisan para guru. Ar-rijal di sini ini asalnya para laki-laki, tapi yang diinginkan adalah para guru, ya, para guru. La minas suhuf. As-suhuf yaitu dari kitab, ya, bukan secara langsung dari kitab. Ya, as-suhuf maknanya itu al-kutub, sebagaimana dalam kamus. Ya, as-suhuf yakni al-kutub. Babutuni al-kutub, atau lembaran-lembaran, ya, bagian-bagian dari kitab. Ini bersama di sini, ya. Jangan kita mengambil langsung dari kitab, tapi itu tentunya sebelum seseorang itu mengambil dasar. Ya, kalau sudah mempelajari nahwu, sudah kuat, ya, dalam perkara nahwu, dalam perkara akidah dan lain sebagainya, maka di situ dia, ya, harus menambah ilmu, menambah wawasan dengan membaca dari kitab.
Di sini ada faedah dari Ibnu Jama'ah rahimahullah taala, Ibnu Jama'ah rahimahullah taala dalam permasalahan ini. Beliau mengatakan wal yajtahid ala ayakuna syekh mimman lahu ala al-ulumi asyar'iyyati tamamu al-ittila'. Ya, wal yajtahid, seseorang itu hendaknya semangat, ya, ala ayakuna syekh, bahwa gurunya itu, ya, gurunya itu mimman lahu ala ulumi syar'iyyah tamama al-ittila', ya, mempunyai wawasan yang luas, mempunyai ilmu yang luas, ya, mutala'ah, banyak membaca, ya, luas ilmunya dan lain sebagainya. Tentunya kalau ini, kalau ada, ya, kalau ada, maka hendaknya seseorang itu, ya, mengambil dari guru yang luas wawasannya tentang ilmu syar'i, ya, walijtahid ala ayakuna syekh mimman lahu ala al-ulumi asyar'iyyah tamama al-ittila'. Hendaknya seseorang itu semangat untuk mengambil ilmu syar'i dari guru yang luas wawasannya, luas ilmunya. Ya, kalau ini, tentunya kalau ini, kalau ada, ya. Lalu beliau mengatakan, la miman akhada an butuni al-awraq. Ya. Dan jangan mengambil ilmu dari guru yang dia itu mencukupkan dari dengan membaca kitab saja. Ya, dia belajar hanya, ya, di rumah membaca kitab, tidak pernah bermajelis, tidak pernah belajar di hadapan seorang alim, seorang ustadz atau seorang syekh, tidak pernah. Maka beliau mengatakan la mimman akhadha an butuni al-awraq. Ya, bukan dari guru yang hanya mencukupkan dari dengan membaca kitab. Walam yu'raf bi suhbati al-masayikh. Dan orang ini tidak pernah diketahui bahwa dia pernah belajar, ya, di hadapan atau di, ya, pada para syekh, ya, al-hadzaq, ya, para syekh, para guru yang telah mahir tentang keilmuan. Ya, maka ini Ibnu Jama'ah rahimahullah taala memberikan nasihat kepada kita agar mengambil ilmu, ya, ilmu syar'i dari guru-guru yang luas wawasannya, luas keilmuannya, dan jangan mengambil ilmu dari guru yang hanya belajarnya itu dari kitab, ya, dari kitab tertentu tanpa belajar di sisi, ya, para guru, para syekh dan lain sebagainya. Ini beliau sebutkan dalam kitabnya Adabu Al-Alim wal Muta'alim di halaman 73. Kemudian beliau mengatakan wal awal, ya, al-awwal di sini yaitu mengambil ilmu secara langsung daripada syekh yang datang ke majelis seperti ini, ya, atau mondok misalnya. Al-awwal, yang pertama tadi, yaitu dengan mengambil langsung secara dari syekh, dari para guru, ya, ke majelis, min babi akhdhi an-nasibi an-natiq, yaitu sebagai bentuk mengambil ilmu, ya, dari, ya, ini dari sanad. Nasib di sini hukum asalnya itu nasab, yakni nasabnya kita kan misalnya orang tua kita, kakek kita dan seterusnya, seperti itu. Jadi di sini seperti mempermisalkan, ya. Jadi maksud beliau di sini an-nasib di sini, nasab di sini adalah sanad. Artinya mengambil secara langsung dari guru yang masih hidup, ya. Guru kita ini itu dia mengambil juga
Ya, gurunya kita mengambil dari gurunya dan seterusnya. Dari orang yang hidup. Ya. Min babi akhdi an-nasibi an-natik. An-natik yaitu yang masih hidup. Ya. Jadi mengambil ilmu dari orang yang masih hidup. Dari guru secara langsung maksudnya. Ya. Dari guru yang masih hidup. Wa huwa al-muallim. Dan itu adalah seorang guru. Ya, mengambil ilmu secara langsung dari para guru. Ya. Wa amathani. Adapun yang kedua. Yang kedua itu dari kitab ya. Wa amathani anil kitab. Yang mengambil secara langsung dari kitab tanpa belajar, tanpa mendatangi majelis, ya. Fahuwa jamad. Maka ini merupakan benda mati. Kitab benda mati, tidak hidup. Fa anna lahu ittisalu an-nasab. Maka bagaimana mungkin dia ini menjadikan nasabnya itu bersambung. Ya. Artinya kalau dia membaca dari kitab saja, maka tentunya tidak bersambung sanadnya. Ya, tidak mengambil dari guru yang mu'tabar, guru yang terpercaya, guru yang teranggap. Maka di sini berarti terputus sanadnya, tidak bersambung. Karena ilmu ini ilmu yang kita pelajari itu bersambung. Ya, sampai ke zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya kita belajar misalnya Sahih Bukhari misalnya. Ya. Maka secara tidak langsung itu sebenarnya bersambung dari guru kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikarenakan Imam Bukhari mengambil dari gurunya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sahih Bukhari ini diajarkan oleh muridnya Imam Bukhari, muridnya sampai kepada kita. Jadi bersambung silsilahnya, ya, itu bersambung dari dari guru kita sampai ke guru-guru mereka. Kemudian beliau mengatakan, wa qad yaqil man dakhala fil ilmi wahdah, ya, man dakhala fil ilmi wahdah kharaja wahdah. Ya. Barang siapa, nanti akan beliau sebutkan di mananya, ai man dakhala fi talabil ilmi bila syekh kharaja minhu bila ilm. Ya. Barang siapa mempelajari ilmu hanya membaca buku, ya, ingin belajar nahwu, baca kitab nahwu, belajar akidah hanya belajar, ya, dari kitab, maka beliau mengatakan, ya, barang siapa mempelajari suatu bidang ilmu tanpa guru, maka ini kharaja minhu bila ilm, maka dia akan keluar, ya, dengan tanpa ilmu. Ya, dia tidak mendapatkan ilmu kalau dia hanya belajar dari kitab. Ya. Kalau hanya dia belajar dari kitab tanpa mempelajari dasar-dasar ilmu, maka di sini tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, tidak akan mendapatkan ilmu. Idzil ilmu sin'ah. Dikarenakan ilmu itu merupakan apa? Keterampilan, keahlian. Ya. Jadi kalau cuma belajar di kitab, bagaimana cara menjadi alim? Misalnya seseorang ingin jadi dokter. Ya, ingin jadi dokter. Dokter ahli lagi. Bagaimana caranya? Belajar di buku-buku. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Seseorang hanya di rumah belajar akidah dengan membaca kitab, mendengarkan video, ya, ceramahnya para ulama misalnya, tanpa tidak pernah mondok,
tidak pernah bermajelis ilmu, ya, bagaimana caranya menjadi ahli? Ya, sebagaimana tadi, seseorang ingin jadi dokter ahli, tapi hanya belajar membaca di kitab. Ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Atau misalnya seseorang mau jadi misalnya menjadi sopir, misalnya. Ya, tidak mungkin dia langsung jadi hanya membaca di kitab. Ya, membaca di buku langsung jadi ya sopir yang ahli dalam mengendarai motor misalnya atau mengendarai mobil, ya. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Begitu pula misalnya menjadi tukang, ya, ingin membangun masjid seperti ini, padahal tidak pernah belajar, hanya membaca buku. Ini tidak mungkin. Jadi keadaannya seperti itu. Ya, beliau mengatakan idzil ilmu sin'ah. Karena ilmu itu atau san'ah, ya. Ilmu itu merupakan keterampilan, merupakan keahlian, ya. Wa kullu san'atin tahtaju ila sani'. Dan setiap keterampilan, setiap bidang keahlian itu butuh apa? Butuh tenaga ahli. Ya, butuh tenaga ahli. Ya, sebagaimana tadi kita contohkan, tidak mungkin seseorang menjadi tukang, menjadi dokter, menjadi guru dan lain sebagainya kecuali ada orang yang mengajarkan ilmu kepada orang tersebut dan tidak cukup hanya membaca kitab kalau dia belum mempunyai dasar, ya, kalau dia belum mempunyai dasar. Fala budda idzan li ta'allumiha min muallimiha al-hadhiq. Ya, oleh karena itu, ya, tidak mungkin, fala bud mesti, ya, untuk mempelajari ilmu syar'i itu, ya, dari seorang pengajar yang ahli, ya, mempelajari ilmu dari pengajar, dari ustadz, dari syekh, ya, yang ahli dalam bidang tersebut. Ya, tidak cukup hanya membaca kitab. Jadi ini perlu kita perhatikan. Ya, ingin menjadi seseorang yang ahli dalam ilmu, maka harus, ya, datang belajar. Ya, datang belajar ke majelis-majelis ilmu atau mondok bagi yang mempunyai kesempatan. Ya, tidak cukup hanya membaca kitab. Tidak cukup hanya membaca kitab. Lalu beliau mengatakan, "Taib. Di sini ada faedah dari Abu Hilal Al-Askari rahimahullah. Abu Hilal Al-Askari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Qala ba'du al-awail. Qala ba'du al-awail. Berkata para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu. Ya. La yatimu al-ilm illa bisittati asya. Tidak sempurna, ya, seseorang itu mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. 6 perkara. Yang pertama, zihnun thaqib. Akal yang kuat, yang tajam, yang cerdas. Ya, itu harus ada kecerdasan. Tapi tentunya ini bukan syarat. Bagi kita misalnya yang tidak, kemampuannya, ya, kurang, ya, tidak cepat paham, maka berdoa dan bersabar. Ya, berdoa dan bersabar, ya, pelan-pelan. Kalau bersabar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan seseorang itu akan mendapatkan ilmu walaupun kemampuannya, ya, tidak terlalu kuat. Kemudian wa zamanun tawil. Yang kedua adalah dengan zaman yang waktu yang lama. Tidak mungkin seseorang itu misalnya
belajar 1 tahun sudah mau ingin jadi ya seorang alim yang menguasai banyak bidang ilmu, ya itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin hanya belajar singkat, setelah itu dia menjadi seorang yang alim, ya. Kemudian berikutnya wa kifayah, mempunyai bekal, kifayatun, mempunyai bekal yang cukup. Ini tentunya juga bukan syarat. Apalagi di sebagian dari ya pengajar, yaitu memberikan bantuan kepada para santri dan semisalnya. Ini tidak mesti. Ya. Wa kifayah. Ini kifayah, bekal yang cukup. Kemudian wa amalun katsir. Ya, mengamalkan ilmunya, mempraktekkan ilmunya. Itu harus. Ya, misalnya seseorang ingin bagaimana caranya itu membaca kitab dengan baik. Ya. Walaupun dia sudah belajar sampai Ibnu Aqil, tapi belum pernah dia praktekkan misalnya. Itu ya akan banyak kesalahan. Akan banyak kesalahan. Jadi belajar ilmu itu harus diamalkan. Ya, harus dipraktekkan. Ya. Mau belajar nahwu, mau belajar salat, mau belajar ilmu-ilmu lain, itu harus dipraktekkan. Harus diamalkan. Ya, harus diamalkan. Itu yang keempat yang beliau sebutkan. Kemudian yang kelima, wa muallimun hadhiqa. Ya, guru yang mahir. Ya, guru yang mahir. Guru yang memang paham terhadap apa yang diajarkan. Ya, itu penting ini. Ya, dikarenakan misalnya kalau guru ini tidak pernah belajar atau belajar hanya ini belum terlalu paham misalnya, maka di situ ya akan menjadikan para murid salah dalam memahami dan lain sebagainya. Ya, wa muallimun hadhiqa, itu yang kelima. Kemudian yang berikutnya wa syahwah. Syahwah yang beliau inginkan di sini adalah keinginan yang kuat dalam mempelajari ilmu, dalam mendatangi majelis ilmu dan lain sebagainya. Ya, harus punya semangat, keinginan ya untuk mendapatkan ilmu, untuk ya bagaimana caranya ilmunya itu menjadi bertambah. Itu harus mempunyai keinginan, semangat yang kuat untuk memahami ilmu, untuk belajar, untuk bersabar dan lain sebagainya. Ini 6 perkara yang beliau sebutkan ya dalam kitabnya Al-Hathu ala Talabi al-Ilm di halaman 47. Dalam kitabnya Al-Hath ala Talabi Ilm ya di halaman 47. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, wa hadha yakadu yakunu mahallu wa hadha yakadu yakunu mahalla ijma'i kalimatin min ahli ilm, bahwa hukum asalnya mempelajari ilmu dari ulama ya itu merupakan perkara yang disepakati. Ya, wa hadha yakunu mahalla ijma'i kalimatin min ahli al-ilm, bahwa ini disepakati oleh para ulama, bahwa belajar itu tidak cukup hanya mendengarkan ya ceramah ya, atau melihat video atau hanya membaca kitab, setelah itu dia ingin jadi ahli. Nah, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Ini beliau mengatakan bahwa ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama, illa man syadz. Ya, kecuali ya ada sebagian orang yang ya menyelisih kebiasaan, aneh, ya syadz. Yani aneh, menyelisih hampir seluruh manusia, ya hampir seluruh manusia, ya yang dia mengatakan bahwa cukup
kita belajar itu dari buku saja. Itu merupakan pendapat yang menyelisihi ya kebiasaan, karena kita sudah sebutkan tadi bahwa keahlian itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali kita belajar dari orang yang ahli dalam bidang tertentu tersebut. Lalu beliau mengatakan, illa man syadza mithlu Ali ibnu Rudwan, ya, ibnu Rudwan al-Misri at-Tabib, ya, seperti ya Ali ibnu Rudwan al-Misri at-Tabib. Ini beliau ini Ali ibnu Rudwan ya, ini beliau tidak belajar dari para guru. Ya, beliau hanya belajar dari kitab, dari buku. Ya, hanya membaca buku. Ya, nanti akan beliau sebutkan di sini, beliau nukilkan dari Az-Zahabi. Wa qad radda alaihi ulama'u asrihi wa man ba'dahum. Dan pendapatnya Ali ibnu Rudwan ini telah dibantah ya oleh ulama yang ada di zaman beliau dan ulama-ulama setelah mereka. Ya, dan ulama-ulama setelah mereka. Ya. Ini Ali ibn Rudwan ya telah dibantah oleh ulama-ulama setelah beliau. Qala al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullahu taala fi tarjumatihi lah. Berkata Az-Zahabi rahimahullahu taala ya dalam menyebutkan biografi, riwayat hidup dari Ali ibnu Rudwan ini, beliau mengatakan Az-Zahabi, walam yakun lahu syekh. Beliau ini tidak pernah atau tidak memiliki guru. Tidak memiliki guru. Tidak pernah berguru. Bal istaghalla bil akhdhi anil kutub. Bahkan dia ini hanya sibuk, istaghol, ya, mencukupkan dirinya ya bil akhdhi, dengan mengambil dari kitab saja, dari kitab. Wa sannafa kitaban fi tahsil sina'ati min al-kutub, dan dia mengarang buku dengan judul ya mendapatkan ilmu as-sina'ah, yakni ilmu dari kutub, dari buku saja. Wa annaha awfaqu minal muallimin. Ya. Dan beliau mengatakan bahwa itu lebih cocok, lebih tepat ya bagi para guru. Ya, dan itu lebih tepat bagi para guru, awfaq, lebih tepat. Ya. Lalu Az-Zahabi mengatakan wa hadza ghalatun, maka ini merupakan kesalahan. Ya, merupakan kesalahan. Baik. Di sini kayaknya kita pernah sebutkan juga, tapi kita ingatkan kembali berkaitan dengan permasalahan ini, yakni apakah seseorang itu tidak boleh mengambil ya ilmu dari kitab? Ya, itu bukan seperti itu maknanya. Tapi maknanya itu seseorang hanya mencukupkan dari kitab, tidak pernah bermajelis ilmu, ya, tidak pernah mondok, tidak pernah datang ke majelis ilmu. Nah, itu seperti itu maknanya. Adapun kalau misalnya seseorang sudah mempelajari dasar ilmu, ya, pondasi ilmu, permasalahan akidah, permasalahan nahwu dan lain sebagainya, maka ini mesti dia lakukan. Harus membaca kitab. Tidak mungkin misalnya antum sekarang sudah belajar nahwu, belajar akidah, setelah itu pulang kampung, antum cukupkan dari apa yang antum dapatkan sama guru. Itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin itu. Harus dia memperdalam ilmunya, setelah mengambil ilmu alat, ilmu dasar, ilmu akidah, harus dia belajar.
menambah ilmu dengan membaca kitab. Ya, membaca kitab. Di sini kita sebutkan perkataan ulama. Berkata Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, bila antum ketahui belajar di Saudi sampai magister, ya magister ya, taib. Beliau mengatakan, inna aktsara istifadati minal kutub. Ya, inna aktsara istifadati minal kutub. Ya, setelah beliau belajar di Saudi, ya, tapi setelah itu beliau mengatakan apa? Bahwa kebanyakan ilmu yang saya dapatkan itu dari kitab. Jadi bukan dari guru. Ya, tapi ini tentunya setelah apa ini? Setelah belajar dasar. Ya, belajar pondasi. Belajar nahwu, belajar akidah, tauhid, kemudian beliau kembangkan. Maka untuk lihat karangan-karangan beliau, Masya Allah. Ya, apakah itu hanya dari gurunya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya antum semangat mengambil kita belajar ilmu alat, ilmu dasar, pondasi, akidah, ya, manhaj. Di saat kita berada di sini, setelah itu kita belajar kembangkan dengan membaca kitab. Tapi kitabnya siapa? Kitabnya para ulama ahli sunnah. Ya, ulama ahli sunnah. Itu perkataan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Ini perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Wasabi rahimahullah ta'ala, pengarang Al-Qawlu Al-Mufid fi Adilati At-Tauhid. Beliau mengatakan, wa idza akhadhta al-qawa'ida an ahli al-ilm. Ya, wa idza akhadhta, jika engkau telah mengambil kaidah-kaidah dari para ulama. Wa idza akhadhta al-qawa'ida an ahli al-ilm, jika engkau telah mengambil kaidah-kaidah, ya, dasar-dasar ilmu dari para ulama, sudah mondok, ya, sudah mempunyai kemampuan, sudah menguasai ilmu tauhid, ilmu akidah dan seterusnya, maka beliau mengatakan, fayabqa 'alaika annaka ta'khudhu, ya, hadzal ilma min butuni al-kutubi al-mufidati an-nafi'ah. Ya, maka tersisa bagimu annaka ta'khudh, engkau mengambil ilmu ini, ya, ta'khudhu hadzal ilm min butuni al-kutub, dari lembaran-lembaran kitab al-mufidati an-nafi'ah, ya, kitab yang bermanfaat, ya, dan yang berguna. Ya, jadi ini perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Wasabi rahimahullahu ta'ala. Ya. Beliau juga mengatakan, ya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Wasabi, Al-Kitabu, itu sumbernya beliau ini, perkataan beliau ini dalam kitabnya Syarh Qawaid Al-Arba' di halaman 57. Qawaid Al-Arba' di halaman 57. Beliau juga mengatakan, Al-Kitabu la yukhsha ala sahibihi, bahwa kitab itu tidak dikhawatirkan pada pembacanya. Ya, al-kitabu la yukhsha ala sahibihi illa idza kana la yuhsinu al-qira'ah. Ya, kecuali orang yang dikhawatirkan itu adalah orang yang belum bisa membaca dengan baik. Ya,
belajar nahwu atau belajar nahwu tapi hanya belum terlalu paham. Nah, ini berbahaya. Tapi kalau sudah paham, Masya Allah, dengan misalnya gurunya mengatakan Masya Allah, antum sudah paham dan seterusnya, maka ini tidak dikhawatirkan. Ya, Alkitabu la yukhsha ala sahibihi ila idza kana la yuhsinu al-qira'ah. Tidak bisa, tidak pintar membaca dengan baik. Ya. Wala yuhsinu al-faham, dan juga dia tidak memahami dengan baik. Nah, ini belum bisa tentunya. Ya, kalau belum paham membaca kitab, belum memahami maknanya, maka tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya. Au kana nam. Wala yuhsinul fahma wala ya'khudh al-usula wal qawa'ida an ahli al-ilm. Juga dia tidak mengambil dasar ilmu, kaidah-kaidah ilmu dari ulama. Nah, ini tidak bisa tentunya. Ya, kalau dia tidak pernah belajar kaidah-kaidah berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan manhaj, maka dikhawatirkan nanti. Ya, dan itu yang dikhawatirkan sebagaimana disebutnya oleh Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab al-Wasabi rahimahullah ta'ala. Ini tentunya faedah yang baik yang kita perlu pahami. Ini beliau sebutkan sama kitabnya tadi, Syarah Qawaidul Arba di halaman 57. Kemudian yang terakhir, faedah dari guru kami, Syekh Ali Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Dan beliau merupakan seorang salah seorang mufti di Ma'bar, dan beliau seorang muhadis, tentang beliau fokus tentang ilmu hadis. Oleh karena itu kitabnya kayaknya untuk sebagian kita mungkin sudah mengetahuinya, seperti Syarah Baikuniyah, dan kitabnya beliau kayaknya sekarang sudah melebihi 100 kitab. Ya, lebih 100 kitab yang beliau karang. Beliau mengatakan, fala budda min al-istifadati min al-kutubi an-nafi'ah. Ya, ini saya dengarkan dari beliau, bahwa beliau mengatakan mesti seorang penuntut ilmu itu mengambil faedah dari kitab-kitab bermanfaat. Ya, fala budda min al-istifadati min al-kutubi an-nafi'ah. Mesti seorang penuntut ilmu itu mengambil ilmu dari kitab-kitab bermanfaat. Ya, kalau kita ingin menjadi seseorang yang mempunyai ilmu yang luas, wawasan yang luas tentang ilmu syar'i, maka mesti kita mempelajari ilmu. Ya, oleh karena itu di Ma'bar itu ada nama pelajaran bahas. Ya, ada pelajaran membahas. Membahas artinya bagaimana caranya kita itu misalnya mengambil manfaat dari kitab-kitab fikih, kitab akidah, kitab nahwu dan lain sebagainya. Jadi ini kitab ini itu ada di sana di Ma'bar, ada pelajaran seperti itu. Biasanya yang buka seperti ini adalah misalnya Syekh Taufiq Al-Ba'dani, ada Syekh Ali Razihi, ada Syekh Nuruddin As-Sudai dan lain sebagainya dari masyayikh yang ada di Ma'bar. Ini sebagai contoh. Ya, jadi ada pelajaran namanya membahas. Bagaimana caranya kita itu mengambil manfaat dari kitab. Jadi kalau di sana itu, kalau di maktabah itu kalau misalnya mempelajari kitab seperti ini atau misalnya fikih, jadi kitabnya itu di sini banyak, di sini mereka ambil dari berbagai tempat, kemudian mereka susun di meja, kemudian mereka baca kitab ini, baca ini, lalu mereka tulis demi menambah wawasan dari ilmu yang mereka pernah pelajari.
Baik. Di sini ada pertanyaan, bagaimana caranya kita tanamkan sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya selalu melihat dan mengawasi kita. Nah, yang jelas seseorang itu ya dengan memahami dan mengetahui bahwa penglihatan Allah Subhanahu wa taala ya penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu sama semua. Artinya kita bersembunyi ya atau berada di tempat yang kelihatan itu sama. Ya, penglihatan Allah Subhanahu wa taala kepada gunung dan kepada semut yang hitam yang ada di kegelapan malam itu sama. Gunung dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semut yang hitam yang berada di kegelapan malam di tempat yang tersembunyi sama penglihatannya. Ya. Jadi setelah mengetahui itu, di mana kita bersembunyi? Tidak ada. Mau lihat HP di saat kita berbaring misalnya di dalam selimut. Sama. Ya, di saat Allah Subhanahu wa taala melihat gunung dengan melihat kita berada di bawah selimut. Lalu di mana kita sembunyi? Tidak ada. Ya, maka di situ kita harus menjaga ya diri kita dari amalan-amalan keburukan bagaimanapun keadaan kita. Bagaimanapun keadaan kita. Ya, dan ini telah datang hadis yang disahihkan oleh Syekh Muqbil dan Syekh Al-Wadi'i tentang bahayanya mengamalkan keburukan di saat kita tidak dilihat orang. Mungkin kita kalau sudah berada di selimut, sudah tutup pintu, ya, tutup jendela. Setelah itu kita melakukan apa yang kita inginkan dari kemaksiatan. Ini tidak boleh. Ya, bahkan dalam hadis tersebut dari hadis Tsauban radhiyallahu anhu, orang ini akan datang pada hari kiamat dengan membawa amalan yang sangat besar seperti gunung Tihama, gunung yang sangat besar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan orang ini seperti gunung yang berterbangan. Habis. Apa sebabnya? Karena dia melakukan kejelekan, kemaksiatan di saat dia bersembunyi, tidak dilihat orang. Padahal apa tadi? Penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas kepadanya. Jadi tidak ada tempat bersembunyi. Baik, apa hukum syar'i dan kauni? Adakah contohnya agar saya lebih paham lagi? Hukum syar'i itu hukum yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti bagi pencuri kalau sudah terpenuhi syaratnya harus dipotong tangannya, naudzubillah, sampai di sini. Tapi ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah yang melakukan hukumannya itu adalah pemerintah. Kemudian ada syaratnya, batasan tertentu. Ya, kalau sudah memenuhi syarat maka dipotong. Itu namanya hukum syar'i. Kalau hukum kauni itu ya itu terwujud di saat hukum syar'i tidak ditegakkan. Ya, misalnya di zaman kita ini naudzubillah pelaku zina bisa dikatakan ya bebas atau tidak bebas. Yang jelas di sebagian tempat bebas. Ya, terutama di negara-negara kafir. Ya. Dan bagi pelaku zina itu tidak ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya? Orang yang berzina dalam syariat Islam kalau sudah berkeluarga, bernikah dengan pernikahan yang sah, maka itu dilemparkan batu sampai meninggal. Kalau yang masih muda belum pernah menikah ya, walaupun sudah berumur tapi belum pernah menikah dengan pernikahan yang sah, maka dia
cambuk selama sebanyak 100 kali. Ya, 100 kali. Tapi saat ini tidak ditegakkan. Apa yang terjadi? Hukum kauni. Apa hukum kauni? Di sebagian tempat orang yang berzina, ya, itu tidak bisa, naudzubillah, ini meninggal dalam keadaan kemaluannya tidak bisa dia, ya, naudzubillah, tidak bisa dia cabut dari kemaluan perempuan. Itu ada. Apa hukum apa ini? Hukum kauni. Karena tidak ditegakkan hukum syar'i, maka ditegakkanlah hukum kauni, ya. Apa saja judul kitab yang cocok dibaca penuntut ilmu pemula? Kitab yang bagus untuk dibaca para penuntut ilmu yang pemula, kitabnya Ibnu Qayyim adalah Ada'u wa Dawa. Ada'u wa Dawa, itu kitab Syekh Muhammad Al-Imam mengatakan bahwa kitab ini sangat penting yang mesti setiap penuntut ilmu untuk memilikinya. Ada'u wa Dawa. Jadi beliau menyebutkan tentang penyakit, kemudian dia sebutkan obatnya, dan di Yaman itu dipelajari, dibaca langsung, diajarkan langsung oleh Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala, namanya Ada'u wa Dawa. Ada'u wa Dawa, mungkin tebalnya mirip seperti ini atau lebih tebal sedikit. Ya, itu bagus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu walaupun pemula, karena itu mencakup penyakit dan obatnya, terutama penyakit hati dan obatnya. Itu mungkin yang kita baca, kita pelajari, kita kaji pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami apa yang kita pelajari, memberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua yang hadir di majelis ini dan yang mendengarkan atau mengambil manfaat dari pelajaran ini di Jannatul Firdaus. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.